Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Lebih dikenal dengan sebutan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah, dengan moto cerdas berintegritas. Kampus ini berlokasi di Jalan Tengku Rijal Nurdin, Sihitang, sekitar 4,5 km dari pusat kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Dalam catatan sejarah, kampus ini dulunya adalah perguruan tinggi Nahdlatul Ulama tahun 1962, kemudian berubah status menjadi Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara pada tahun 1965. Hingga tahun 1968 telah menjadi bagian dari Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang, Sumatera Barat, cabang Padang Sidimpuan. Setelah 5 tahun kemudian, berubah menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara, cabang Padang Sidimpuan. Pada tahun 1997, berubah status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan. Pada tahun 2014, kemudian beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan, hingga akhirnya pada tahun 2022 beralih bentuk menjadi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2022. Kemudian, Menteri Agama melantik kembali Dr. Muhammad Darwis Dasopang sebagai rektornya. Menjadi status Universitas Islam Negeri, kampus ini telah mengambil bagian dalam integrasi, interkoneksi, interdisipliner dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan keislaman di dunia akademisi, baik secara nasional dan internasional, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Untuk itu, kampus ini memiliki visi untuk menjadi Universitas Islam bertaraf internasional yang memiliki paradigma keilmuan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan adalah kampus yang mengusung paradigma keilmuan Theo-Antropo-Ekosentris. Paradigma ini merupakan filosofi kehidupan kampus kita dalam mengembangkan dan melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta berbagai layanan akademik maupun non-akademik dan kemahasiswaan. Untuk mewujudkan visi tersebut, kampus ini memfokuskan misi untuk menyelenggarakan pendidikan dengan mengusung paradigma berbasis Theo-Antropo-Ekosentris yang dapat menyahuti tantangan global, melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan membangun sistem manajemen tata kelola lembaga pendidikan yang profesional, menuju badan layanan umum melalui pengembangan jaringan kerjasama dengan berbagai pihak, lembaga, institusi, perusahaan, dan pemangku kepentingan. Salah satu unggulan dalam program pendidikan yang kita bangun adalah memadukan antara pendidikan kampus dengan pendidikan pesantren yang kita sebut dengan Ma'had Al-Jami'ah, di mana setiap mahasiswa baru wajib mengikutinya selama 2 semester di tahun pertama kuliah di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Program unggulan Ma'had Jami'ah adalah sebuah program pendidikan yang memadukan konsep pendidikan di pesantren dengan konsep pendidikan di kampus. Program ini menjadi daya tarik tersendiri bagi calon mahasiswa karena fokus utama dari program Ma'had ini adalah meningkatkan kemampuan baca tulis Al-Quran, penerapan bahasa Arab, bahasa Inggris, pendidikan karakter, dan pembinaan ibadah bagi setiap mahasiswa. Perkembangan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan saat ini memiliki 4 fakultas dan 1 pasca sarjana program magister. Ada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang terdiri dari 11 program studi. Kemudian, ada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang terdiri dari 5 program studi. Sedangkan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi memiliki 4 program studi. Kemudian, ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan 5 program studi.
Sedangkan untuk pasca sarjana program magister memiliki 5 program studi. Semua program studi tersebut telah terakreditasi oleh BAN PT. Kedepannya akan terus membuka program studi baru, meningkatkan akreditasi seiring dengan perkembangan informasi, dinamika kebutuhan masyarakat, dan pemangku kepentingan. Tercatat, mahasiswa aktif hingga saat ini mencapai 9 ribuan mahasiswa untuk program sarjana strata 1 dan pasca sarjana strata 2. Sepanjang 5 tahun terakhir, kampus ini telah banyak melahirkan sarjana dan magister di berbagai bidang. Setiap tahunnya, kampus ini telah meluluskan ribuan alumni yang mana mereka tersebar di berbagai penjuru tanah air dengan profesi yang berbeda-beda. Untuk pengembangan pendidikan yang cerdas dan unggul, kampus ini menyediakan berbagai sarana dan prasarana untuk mahasiswa dan dosen, seperti perpustakaan, gedung-gedung perkuliahan, kantor pelayanan administrasi, laboratorium terpadu, auditorium, gedung serbaguna, lapangan olahraga, dan unit kegiatan mahasiswa, serta sistem informasi akademik berbasis teknologi dan informasi. Pelayanan ini juga didukung oleh tenaga kependidikan yang profesional dalam memberikan pelayanan akademik kemahasiswaan, pelayanan administrasi untuk berbagai kebutuhan mahasiswa dan dosen. Tidak hanya itu, kampus ini memiliki tenaga pendidik dosen profesional berpengalaman dengan jenjang pendidikan mulai magister, doktor, hingga profesor. Untuk membantu mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan biaya pendidikan selama studi, di kampus ini tersedia berbagai fasilitas beasiswa seperti bantuan kit kuliah, beasiswa Bank Indonesia, beasiswa LPDP, beasiswa Basnas, beasiswa UKT, dan beasiswa lainnya. Dalam pengembangan kampus ke depannya, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan terus melakukan upaya kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi di luar negeri, perusahaan, instansi pemerintah, swasta, dan pemerintah daerah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Padang Sidimpuan, mewakili pemerintah Kota Padang Sidimpuan, mendukung sepenuhnya alih status IAIN Padang Sidimpuan menjadi Universitas Islam Negeri UIN Sahada, karena keberadaan Universitas Islam Negeri di Padang Sidimpuan sebagai bentuk konkret bahwa kota ini adalah kota pendidikan sangat dibutuhkan masyarakat. Karena itu kita mendukung penuh, mudah-mudahan UIN Sahada Padang Sidimpuan akan eksis sampai dengan waktu yang akan datang. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Doli Pasaribu, Bupati Tapanuli Selatan, atas nama pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan sangat mendukung perubahan alih bentuk IAIN Padang Sidimpuan menjadi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan atau UIN Syahada Padang Sidimpuan. Kami menyadari bahwa eksistensi kampus UIN Syahada Padang Sidimpuan telah banyak berkontribusi untuk kemajuan Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai simbol Kabupaten Pendidikan yang cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedepannya, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan sebagai Universitas Islam Negeri akan terus berbenah diri untuk menjadi Universitas Islam bertaraf internasional yang mandiri, saleh, moderat, cerdas, berintegritas, dan unggul dengan lulusan berkualitas dalam rangka mencerdaskan masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aldi, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Batch 2 tahun 2024 LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Sekarang saya lagi melakukan PPL di Sekolah Dasar Negeri nomor 10832 Bandarjadi, Kecamatan Silinda, Kabupaten Serdang Bedagai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kemudian alat tulisnya sudah di meja semua kan? Bukunya, pulpen, sudah? Nah, bagian kalian ya. Raihan Abiu. Kita. Hadir. Nabila Ainda. Nindi. Hadir Pak. Ya, siapa hari ini? Siapa? Siapa nak? Ya, hadir semua. Berarti kita jumlahnya semua 12 orang. Alhamdulillah. Oke, baik. Setelah Bapak ngecek harian kalian supaya hari ini kita mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita mulainya dengan cara berdoa, ya. Berdoa dipimpin oleh yang laki-laki, ya. Teman kita bernama Nanda. Coba Nanda ke depan sini, berdiri. Ya, Nanda duluan berdoa, baru kalian mengikuti. Ayo, tangannya ketika berdoa harus Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wasi'ah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami ilmu yang baik dan bermanfaat. Amin. Silakan duduk Nanda. Semuanya bernyanyi ya. Ayo. Pusaka Bani Najaya.
yang semua depan. Materi hari ini adalah Asmaul Husna Al-Muhyi. Al-Muhyi itu adalah Allah yang Maha menghidupkan. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini, jadi tujuan kita belajar hari ini, perhatikan. Yang nomor 1, peserta didik mampu memahami makna Asmaul Husna Al-Muhyi. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan sikap sayang, toleransi, dan empati dalam interaksi dengan sesama makhluk hidup sebagai bentuk penghargaan terhadap pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian sebelum masuk ke pembelajaran intinya, Bapak ingin bertanya kepada kalian, ya. Siapa yang memberikan kehidupan kepada manusia, hewan, tumbuhan, dan seluruh makhluk hidup di bumi ini? Yang katakan, Pananda. Allah, Pak. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tangan Pananda. Kemudian yang kedua, bagaimana kita seharusnya bersyukur atas kehidupan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Katakan. Ayo, coba Nindi. Cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan cara melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangan untuk Nindi. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa yang terjadi jika manusia tidak menghargai kehidupan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa yang terjadi? Coba yang terjadi adalah maka kehidupan manusia tersebut tidak akan pernah menghargai waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangan untuk ya. Kemudian coba ingat, apa ingin memberikan kalimat motivasi terhadap kalian. Kalau kita sudah mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Allah yang Maha menghidupkan, maka kita berusaha menjadi pribadi yang menghargai kehidupan dan mensyukuri dengan cara menggunakan waktu usia kita untuk beribadah dan berbuat baik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Coba dulu. Ini supaya lebih semangat. Seperti pembelajaran sebelumnya. Tepuk semangat. Ayo, 1, 2, 3 mulai. Tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Tangan yang sekeras-kerasnya. Nah, sebelum kita memasuki kegiatan intinya, Bapak ingin memberikan kalian ini namanya asesmen diagnostik. Apa itu Pak asesmen diagnostik? Asesmen itu artinya Bapak ingin mengetahui cara gaya belajar kalian. Ya, ada 3 nanti itu. Yang pertama auditory, yang kedua visual, yang ketiga kinestetik. Auditory itu gimana Pak? Auditory itu dia senangnya hanya melihat gambar, belajarnya hanya mendengar atau auditory. Kemudian visual itu gimana Pak? Belajarnya itu melihat. Dia lebih senang melihat daripada mendengar, ya, atau yang lain-lain. Kemudian kinestetik gimana Pak? Kinestetik itu dia lebih aktif. Misalnya belajarnya nanti menggunakan lagu, suara dan lain sebagainya. Sudah? Coba sekarang ambil kertas lembar di mejanya masing-masing, kertasnya, di bukunya. Di depan ada 10 soalan. Perhatikan.
Pilihlah salah satu jawaban. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Tidak setuju. Tulis saja satu apa, dua apa. Satu misalnya A. Jangan lihat temannya, tapi tanya diri masih. Coba lihat satu. Saya lebih mudah memahami pelajaran jika ada gambar, diagram atau peta. Kalau misalnya mudah, setuju, buat setuju. Berarti kalian termasuk golongan orang yang auditori. Bisa kan? Ada 10 soalnya. Bapak kasih waktu 10 menit dari sekarang. Nanti setelah itu kumpulkan di depan kelas. Kemudian Epi dan Jida ya. Kemudian kelompok visual ada namanya Rahman, Nanda, kemudian Diu, Mean dan Rahman. Kemudian yang kelompok kinestetik ada si Nindi dan teman-teman ya. Itu ya. Jadi nanti ketika Bapak bagi kelompok, inilah kelompoknya. Bisa kan? Ya. Kemudian Bapak ingin memberikan kalian penjelasannya. Nah, ini dia. Coba lihat. Coba lihat di depan. Pembelajaran kita hari ini adalah tentang Al-Muhyi. Al-Muhyi itu adalah salah satu Asmaul Husna yang berarti yang maha menghidupkan. Allah memiliki kekuasaan untuk memberikan kehidupan kepada segala sesuatu, baik kehidupan fisik maupun kehidupan spiritual. Kemudian maknanya Al-Muhyi itu yang pertama, Allah menciptakan dan menghidupkan makhluk dari ketiadaan. Jadi Allah itu menghidupkan yang awalnya kita tiada menjadi Kemudian yang kedua, Allah memberikan kehidupan rohani dengan daya dan petunjuknya kepada manusia. Kemudian yang ketiga, Allah menghidupkan kembali makhluk pada hari kebangkitan. Nah, nanti setelah kita meninggal, maka Allah akan menghidupkan kembali. Nah, dalil tentang Al-Muhyi tahu dari mana? Apa dalilnya, Pak? Dalil itu adalah Quran yang mendukung pengetahuan supaya kita tambah yakin kepada Allah. Yang pertama itu ada Quran surah Yunus ayat 56 yang artinya sesungguhnya dialah yang menghidupkan dan mematikan dan hanya kepadanya kamu akan dikembalikan. Kemudian yang kedua, dan dialah yang memulai penciptaan kemudian mengulanginya kembali dan itu lebih mudah baginya. Quran surah Ar-Rum ayat 7. Nah, setelah kita
harus mengaplikasikannya di dalam kehidupan. Yang pertama, gimana caranya Pak? Yang pertama, mempercayai bahwa hanya Allah yang dapat memberikan kehidupan dan kematian. Kemudian yang kedua, mengingat kebesaran Allah melalui ciptaannya yang penuh kehidupan. Kemudian yang ketiga, memohon kepada Allah agar diberikan kehidupan yang berkah dan penuh manfaat. Tidak? Coba, kalau kasih pertanyaan, juga pertanyaan secara lisan ya. Apa arti al-muhyi? Angkat tangan. Ayo, al-muhyi yang barusan kita pelajari. Apa Anda? Allah yang maha ya, tepuk tangan untuk Anda. Kemudian contoh sikap al-muhyi dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Siapa yang tahu? Contohnya adalah kita meyakini bahwasanya yang menghidupkan dan mematikan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Kemudian Al-Muhyi adalah salah satu dari Asmaul Husna. Apakah arti Al-Muhyi? Al-Muhyi artinya menghidupkan. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilainal masir. Sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kamilah tempat kembali semua makhluk. Quran Surat Al-Qaf ayat 43. Bukti Allah bersifat Al-Muhyi. Allah hidupkan manusia yang tadinya tidak ada. Allah hidupkan tumbuhan dari sebuah biji yang mati dengan siraman air hujan. Dan Allah hidupkan hewan. Allah juga hidupkan manusia nanti di hari kebangkitan. Kemudian hikmah mengenal sifat Allah Al-Muhyi. Yang pertama, memahami kehidupan secara hakiki. Artinya, memahami tujuan hidup ini. Apa sih tujuan hidup ini? Tidak lain hanya untuk mencari ridha Allah SWT dengan meluruskan niat dan mengerti bahwa tugas hidup ini adalah beribadah dan memakmurkan bumi Allah ini. Yang kedua, kita harus memelihara kelangsungan hidup sesama manusia, yang artinya kita saling menjaga, memelihara kehidupan sesama. Artinya tidak saling membunuh, tetapi saling menjaga keselamatan orang lain. Yang ketiga, kita harus memberi makna terhadap kehidupan. Keberadaan kita harus dapat memberi manfaat pada orang lain. Berbagai cara dapat kita lakukan untuk berbuat baik kepada sesamanya. Yang keempat, tidak putus asa jika mengalami kegagalan. Dengan memahami sifat Allah yaitu Al-Muhyi, maka akan sadar bahwa Allah SWT
akan menghidupkan atau memberi kemudahan pada banyak yang mengalami kegagalan. Demikian hikmah dari kita memahami sifat Allah Al-Muhyi. Semoga dengan memahami sifat-sifat Allah melalui Asmaul Husna ini, kita lebih mengenal Allah, lebih mencintai Allah. Sebelumnya Bapak ingin mengajak kalian tepuk semangat, tepuk semangat. Semuanya. Bapak ingin bertanya kepada kalian, gimana diskusinya tadi, menyenangkan? Senang? Kalau menyenangkan dan senang, maka sekarang kalian presentasikan di depan kelas, di depan teman-teman kalian. Coba dulu yang presentasi dari kelompok auditori, yaitu belajar tadi dengan cara menyimak video. Coba yang kelompok auditori maju semua ke depan. Di sini ya. Ya, di sini. Ayo. Yang presentasinya tengah. Sini lah. Ayo dibuka. Ya. Yang ready. Baca lagi. Ayo.
sekali. Silakan duduk. Kemudian kelompok visual di sini. Ayo, maju. Sini nak. Kelompok visual sini rapat. Kelompok visual. Coba dengarkan, kelompok visual mau menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Al-Muhyi, Allah yang Maha menghidupkan. Contoh sikap Al-Muhyi di dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menjaga dan merawat kehidupan. 2. Bersyukur atas kehidupan. 3. Menanamkan kebaikan dalam hati. Iya, tepuk tangan untuk kelompok visual. Kemudian kelompok kinestetik ya, menyampaikan hasil diskusinya dengan cara bernyanyi. Coba silakan ke depan. Sini nak. Jadi mulai. Ayo silakan. Kelompok kinestetik untuk menampilkan hasil dari diskusinya. Al-Muhyi Maha menghidupkan, menghidupkan tumbuhan dan hewan, menghidupkan manusia, makhluk hidup bernyawa. Bagus, tepuk tangan untuk kinestetik. Silakan. Sudah? Nah, sudah semua presentasi dari kelompok auditori, visual, kemudian estetik. Ya. Bapak kasih apresiasi untuk kalian semua. Sudah? Nah, kalian sudah mengerjakan LKPD. Kemudian Bapak ingin memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Coba dulu yang bisa memberikan atau membantu Bapak membaca kesimpulan dari Al-Muhyi. Coba yang nomor 1. Al-Muhyi yang paling atas. Al-Muhyi yang berarti yang Maha menghidupkan adalah salah satu husna yang menunjukkan kuasa Allah dalam memberikan kehidupan kepada seluruh makhluknya, baik secara fisik maupun spiritual. Bagus, tepuk tangan. Kemudian yang kedua, kesimpulan yang kedua, Anda.
Allah SWT. Jadi kita itu kalau yakin Allah itu maha menghidupkan, kita harus menggunakan kehidupan ini untuk yang baik-baik, ya, terutama untuk beribadah dan kegiatan yang bermanfaat. Jadi sampai di sini dulu belajar kita hari ini. Nanti kita lanjutkan minggu depan, insya Allah pembelajaran Asmaul Husna selanjutnya. Ya, maka